Selamat malam pemirsa Ganjil Misteri. Kembali lagi bersama saya Ari Julianto. Nah, saat ini saya sedang berada di salah satu daerah Jawa Barat, di mana itu berada di Padepokan Matahari. Bisa kita lihat ya dari awal ini suasana memang wow, sangat luar biasa sekali pemirsa. Dilihat dari view, dilihat dari Padepokan, ciri khas sekali dengan daerah Jawa ini, yaitu Jawa Barat. Nah, itu kita sedang berada di Padepokan Matahari ini. Kita akan berkunjung ke sini itu untuk bertemu dengan salah satu supranatural atau spiritual yang ternama juga yang berada di daerah sini, yaitu Ki Raden Arya Wibowo, pendiri Padepokan Matahari. Ya, saat ini sedang menghijau. Ini ada salah satu patung ya yang menciri khaskan nama beliau, yaitu Ki Raden Arya Wibowo. Jauhin dikit lampunya. Padepokan Matahari. Lampunya jauhin. Nah, turun bawah. Ini sekarang saya sedang ada di depan ya pemirsa Ganjil Misteri, yaitu kita akan segera memulai untuk masuk ke dalam padepokan ini. Nanti kita akan mulai. Wah, sepertinya sedang ada acara nih pemirsa. Kita bisa lihat di dalam tuh sedang ada acara di dalam padepokan ini. Oke, yuk kita mulai masuk saja. Taruh ke atas, ke atas. Nah, ini dia nih Padepokan Matahari. Yuk kita akan mulai. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ki Arya. Ya, alhamdulillah. Ini apa? Tim Ganjil ya? Ya, Mister tim Ganjil ya? Misteri. Misteri. Alhamdulillah sehat ya kan? Sehat. Gimana kabarnya Ki? Sehat selalu, Iya. selalu semangat powernya Ya. ya. Terus bagaimana? Ada yang Ya. bisa bantu? Oke Ki, kita datang nih dari tim Ganjil Misteri ke Padepokan Aki, sekalian silaturahmi. Kita akan membahas nih Ki, salah satu yang lagi viral nih, yang sedang dibicarakan juga Ya. oleh masyarakat, yaitu tentang pelet. Pelet. Nah, itu dia tuh Ki. Jadi Kita duduk di situ di depan, nanti saya akan menjelaskan secara detail dari A sampai Z. Oke, yuk duduk situ. Oke. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi kita malam ini membahas mengenai tentang tema pelet Ki, yang sedang dibicarakan masyarakat, yang lagi viral nih. Ya. Karena kita kan penasaran nih dari tim Ganjil Misteri, pengen tahu sih sebenarnya gimana sih pelet itu dari versinya Ki Arya itu, dan pasti pelet juga ada berbagai macam jenis-jenisnya gitu ya Ki ya. Betul. Nah, itu gimana tuh Ki penjelasannya Ki? Pelet itu adalah ilmu yang menarik seseorang dari yang tidak suka menjadi suka, yang tidak cinta menjadi cinta. Tapi itu dasar daripada pemaksaan kalau menurut saya. Jadi pelet itu orang yang nggak suka dibikin suka, berarti kan pemaksaan unsurnya. Betul tidak? Pasti kan pemaksaan, seperti itu pelet. Nah, pelet itu dari sejak dulu sudah ada. Zaman dulu itu udah ada. Dan itu kategorinya sihir. Tapi bukan santet. Kategorinya adalah sihir yang menggunakan dengan mantra, yang menggunakan dengan asma atau doa-doa tertentu yang dikhususkan kepada seseorang. Misalkan dari si A, dia menyukai si B. Si B itu nggak suka sama si A. Si A datang ke orang pintar minta tolong. Misalkan datang ke saya, Ki Raden, saya mau dong B itu akan biar tunduk jatuh cinta sama saya karena dia sudah mengecewakan saya. Saya menembak dia, menyatakan suka, tapi si B itu tidak respon sama saya, gitu. Sehingga saya bacalah mantra. Saya baca mantra yang tadinya si B tidak suka, dia akhirnya menjadi suka sama si A. Itu yang dikatakan pelet, atau yang dikatakan juga ilmu sihir, seperti itu. Biasanya rata-rata nih orang yang pada menggunakannya itu dengan kesengajaan gitu ya, atau bagaimana itu Ki? Masa kesengajaan untuk supaya memikat, supaya dia makin cinta, atau mungkin makin semakin karena tujuannya seperti itu memang, atau bagaimana itu Ki? Iya, memang tergantung si orang itu. Tadi kan saya katakan bahwasanya orang si B ini nggak suka, si A ini sudah menyatakan jatuh cintanya kepada si B nggak suka, akhirnya sehingga tadi itu ada unsur pemaksaan tadi gitu. Pelet itu tidak sengaja, dia memang dipaksakan. Bukan tidak sengaja, itu dipaksakan. Bukan maksudnya sengaja berarti ya, dengan kesengajaan niatan orang dia, niatan seseorang untuk
menarik orang itu yang tidak suka menjadi suka, itu pelet jatuhnya. Tapi kategori sihir. Karena dengan mantra, dengan media-media lain. Gitu. Contohnya misalkan dengan susuk. Nah, iya. Ya. Susuk misalkan saya pasangkan dia biar pasangannya itu makin cinta. Dengan media susuk itu saya tiup mantra, saya tiup doa, masukkan ke tubuh orang itu, misalnya ke dagu atau ke kening, sehingga si cewek tadi yang dia misalnya cintanya itu nggak terlalu besar, nggak terlalu tinggi, jadi tinggi, sehingga dengan dorongan tadi si cewek ini makin cinta, lengket sama dia. Nah, itu bisa dengan media susuk, atau enggak media misalkan dengan bakar-bakaran, misalkan pakai apel gin, madat dan yang lain-lain seperti itu. Banyak hal lah, pokoknya medianya banyak cara. Dari susuk sendiri pun itu ada jenis-jenisnya nggak sih gitu? Banyak. Susuk emas, susuk berlian, susuk intan, susuk gotri, ya, susuk gabah, susuk melati, susuk kantil, ya, susuk semar mesem, susuk air. Jadi saya punya 13 susuk. Ada 13 susuk yang saya punya. Dari ke-13 susuk itu pun pasti memiliki kelebihan dan kelemahan juga ya Ki ya. Nah biasanya itu bisa dijelaskan nggak dari yang mulai terendah dulu sampai yang paling tinggi itu gimana? Ya, jadi susuk ini ada kelas, ada tingkatannya. Yang paling terendah itu emas, dan emas pun ada tingkatan. Ya, powernya nih, ini tingkatannya power. Mau dia powernya level 1, level 2, level 3, level 4 sampai level 5. Itu. Begitupun gotri. Susuk gotri pun sama, ada tingkatannya. Ini kita mau bahas apa dulu? Susuk emas, susuk apa? Dari yang terendah dulu mungkin Ki. Dari Emas. yang rendah sampai yang paling tinggi yang biasa orang pada pasang gitu atau? Kalau orang biasa yang paling suka pasang itu susuk emas. Kalau di sini ya di Padepokan Matahari. Karena apa? Karena satu, dananya masih terjangkau, maharnya masih terjangkau. Tapi kalau yang paling up, paling tinggi itu susuk kekayaan. Kalau dari terendah sendiri pun bisa dijelaskan dengan harga berapa gitu? Kalau susuk paling rendah sebenarnya bukan emas, ada di bawahnya lagi bulu perindu. Nah, kalau bulu perindu itu maharnya biasa di saya itu 1,5. Kalau susuk emas 1,7. Berlian itu 2,5. Kalau misalkan ada berlian, misalnya di tempat lain berlian itu dibilang 300.000, saya curiga itu bukan berlian, tapi itu zirkon, bukan berlian itu. Ada perbedaannya nggak sih dari zirkon dan berlian itu yang paling menciri khaskan itu gimana? Biar nggak ketahuan kalau ini tuh palsu atau misalnya ketahuan kalau ini tuh asli atau palsunya gitu. Kalau zirkon sama berlian pasti beratan berlian dari kadar berat, ya. Terus dari dia sinar pancarannya, silaunya itu, cahayanya itu lebih mengkilap berlian. Karena kalau berlian di tempat gelap itu dia masih keluar cahaya, pantulan cahaya. Tapi kalau zirkon tidak, dia akan redup. Seperti itu. Emas pun begitu ya. Emas banyak juga para spiritual yang pemasang susuk itu menggunakan tembaga. Jadi tembaga itu disepuh biar lebih kinclong. Seolah-olah itu emas, padahal bukan emas. Itu tembaga. Tapi insya Allah kalau di sini medianya murni. Ya berlian ya berlian, ya emas ya emas. Jadi tidak ada campur-campur yang lain. Kayak gitu. Kalau untuk susuk emas ya, susuk emas itu biasanya kegunaannya, khasiatnya apa itu? Susuk emas itu kegunaannya buat pengasihan, buat daya tarik, buat awet muda, ya, buat juga membuka pintu rezeki ya, misalnya orang usaha, atau bahasa orang zaman sekarang lebih dikenal dengan penglaris, ya, lebih dikenal dengan penglaris. Nah, seperti itu emas. Tapi bisa juga dipakai untuk kewibawaan, buat kewibawaan juga bisa. Itu susuk emas. Nah, dari ke-13 susuk yang Ki Arya punya itu ada nggak sih contoh atau buktinya gitu maksudnya? Ada. Boleh nanti di sini dijelaskan. Atau contoh ini ya. Ini susuk gotri. Ini namanya susuk gotri.
Ya. Nah, susuk gotre ini ya berfungsi untuk kekuatan, berfungsi untuk kewibawaan juga bisa, berfungsi untuk kekebalan. Jadi kalau mau kebal, mau anti sajam, anti peluru, kewibawaan bisa pakai ini susuk gotre. Jadi ada tingkatan, ada tingkat pertama, tingkat kedua, tingkat ketiga. Kalau tingkat pertama dia berfungsi hanya ketika dia kondisi terzolimi atau kepepet atau terdesak, ilmu itu akan keluar. Misalkan dia lagi bawa motor, ada yang begal, pas lagi dibacok itu, nah itu keluar tuh ilmu. Ketika dibacok nggak apa-apa. Nah kalau ilmu yang kedua, tingkat kedua, itu dia bisa atraksi. Misalkan setelah pengisian dari sini, dia balik ke rumah, dia baca doanya, zikirnya atau mantranya, balik ke rumah 7 hari biasanya. Setelah hari ke-8 dia boleh atraksi. Dia bikin rekaman video, baru nanti kirim ke saya. Apakah si badan yang dilukai, diseset atau dibacok atau diiris itu terluka atau tidak. Tapi alhamdulillah selama ini buat yang tingkat kedua banyak, alhamdulillah udah nggak ada yang namanya bekas berdarah atau sobek, nggak ada. Alhamdulillah. Nah kalau ketiga itu maha guru. Jadi maha guru dia bisa mengisi buat orang lain selain untuk keselamatan dirinya. Itu kalau gotre ya. Jadi berkata ini tuh penjaga lah ya buat ya, jaga ini diri. buat penjagaan diri gitu seperti itu. Lalu ini ada namanya susuk bulu perindu. Nah, ini orang banyak sudah tahu. Ya. Bulu perindu orang sudah banyak yang tahu. Dia kalau dipakai air, satu kita ambil. Ya. Dia pasti akan bergerak. Nah, itu, lihat. Nah, bergerak ya. Oke, bergerak. Nah, banyak orang bertanya tentang bulu perindu. Bulu perindu itu apa sih gitu? Ya, bulu perindu itu sebuah tanaman yang memang dia berada di daerah-daerah tertentu. Jadi nggak dia, misalnya kayak di sini nggak ada. Dia hanya ada di pegunungan-pegunungan. Nah, saya dapat ini dari Majalengka. Ada seorang santri Padepokan Matahari, dia kebetulan balik ke kampungnya. Nah, dia lihat di satu gunung, dia lagi main berkunjung ke gunung itu. Dia telepon saya, bilang ada bulu perindu ya, katanya gitu. Ya sudah, saya bilang ambil, lalu bawa ke Padepokan. Akhirnya dia bawa. Tapi ada juga yang palsu, Katlu. Tolong dia boy, jangan berisik. Ya. Oke, lanjut. Oke, lanjut Ki. Ada juga bulu perindu yang palsu. Kalau cirinya adalah kalau bulu perindu dia palsu, dia tidak akan bergerak seperti tadi. Ya. Manfaatnya apa? Nah, manfaat susuk bulu perindu adalah untuk memberikan power, kekuatan bicara. Ketika seseorang itu dimasukkan susuk bulu perindu, maka orang tersebut akan setelah itu memiliki power, kekuatan dia untuk berbicara. Misalkan contoh seperti dia lawyer, atau misalkan dia seorang sales marketing, menjual produk barang. Itu nanti akan diberikan power, kekuatan untuk dia untuk berbicara. Seperti itu. Caranya gimana? Nah, orang kebanyakan menggunakan susuk bulu perindu atau bulu perindu itu, dia ditaruh di dalam minyak, di dalam botol minyak, ada yang ditaruh di dalam kapas. Tapi kalau saya berbeda. Kalau di Padepokan Matahari atau Ki Raden Arya Wibawa, dia ditaruh di lidah. Nanti dia akan bergerak, jalan dia dan nusuk di sini, di kerongkongan. Itu susuk bulu perindu. Ya. Nah, maharnya berapa? Maharnya 1,5. Oke. Nah, ini susuk bulu perindu. Nah, selanjutnya ini ada kita ini dulu ya. Nah, ini emas. Nah, ini ada emas, ada berlian, ada intan. Ya. Nah, ini namanya susuk sambar lilin. Nah, sambar lilin itu binatang. Nah, dia digunakan itu ini ya sayapnya. Sayapnya itu ada yang digunakan
dia masuk ke dipotong-potong, dimasukkan ke dalam kapsul, ditelan. Ada yang memang dia sayapnya ini digunting dikit, diruncingkan, dimasukkan seperti emas. Bisa dari sini, bisa di dagu, bisa di pipi. Itu kalau susuk sambar lilin. Tapi kegunaannya mayoritas susuk itu semua rata-rata itu pengasihan jatuhnya. Tapi kalau gotri dia tidak ada pengasihan, dia memang khusus kekuatan. Ya, seperti itu. Nah, emas, susuk emas sama rata-rata kebanyakan di padepokan atau datang ke saya itu susuk emas. Karena harga menurut mereka masih terjangkau. Tapi kadang-kadang suatu season saya buat promo. Jadi sehingga pasien-pasien datang itu ya ada keringanan lah masalah biaya maharnya tadi. Kayak gitu. Dari ketiga susuk ini dulu nih Ki, dari bulu perindu, emas dan sambar apa? Lilin. Sambar dan lilin. 4 ya, sama gotri. Iya. Itu biasanya yang paling dominan, biasanya yang paling sering yang mana? Emas. Susuk emas. Yang dominan banyak yang datang sini susuk emas. Dan saya sudah buka susuk sudah cukup lama dan pasien saya sudah ribuan. Bahkan saya sudah capek gitu nulis-nulis gitu. Jadi udah plong aja, saya lepas aja gitu, mau datang nggak saya hitung gitu. Udah banyak pasien saya dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai tamu-tamu luar negeri. Kemarin tamu dari Turki datang ya, pasang ada 2 orang kemarin, dari Saudi, terus dari Malaysia, Thailand, banyak, alhamdulillah. Lalu ada apa lagi Ki selain susuk ini? Susuk ini ada lagi, biasanya saya kerjakan pakai, kalau buat melet ya, ini tadi bicara kita melet, biasanya saya pakai ini kayak di apel gin. Apa itu Ki? Apel gin. Apel gin? Apel gin. Apel gin. Apel gin ini keras ya. Oh, keras sekali. Ini apel gin, media apel gin ini dia untuk bakar. Caranya gimana? Ada foto cewek sama cowoknya, misalnya si cowoknya yang datang. Nah, nanti saya bakar ini foto si cewek cowok, saya taruh ini. Nah, biasanya saya pakai asmanya asma Nabiullah Yusuf. Misalnya si cowok atau si cewek, nanti saya pakai asma yang lain. Saya satukan, nanti ada lagi minyaknya, nanti biasanya tak pendam. Nah, untuk menyatukan kedua pasangan ini. Seperti itu. Kalau cara memisahkan, ada caranya pakai mawar putih berduri saya biasanya. Seperti itu. Mawar putih berdiri maksudnya apa? Mawarnya ada durinya yang belum dipotong. Ya. Misalkan kayak ini. Nah, ini kan ini udah dipotong. Gak ada durinya ya. Nah, kalau itu biasanya pakai mawar. Nah, ini mawar putih. Ini ada durinya nih, kecil-kecil. Nah, biasanya nanti foto si cewek sama si cowok. Kalau misalnya yang datang si cowok minta pisah misalkan sama istrinya atau perempuannya itu, nanti si perempuan itu tak tancepin di durinya. Si cowok taruh di dalam air minyak itu. Nah, nanti ada doa tertentu yang memang saya tiupkan sehingga nanti akan terjadi namanya perpisahan. Tapi saya tanya dulu, itu sebabnya mau pisah apa dulu. Jadi saya nggak langsung mengerjakan. Pasti saya pertanyakan dulu kronologisnya, kenapa Anda sampai mau seperti itu gitu loh. Jadi nggak main sembarangan kerja gitu. Seperti itu. Nah, ini juga minyak. Ini minyak bertuah. Ya. Ini isinya banyak. Ada mani gajahnya, ada berliannya, ada intannya, terus ada bulu perindunya, ada gigi buaya, terus ada lagi gotriknya. Jadi saya campur, ini ada beberapa bahan yang memang saya wiridkan, saya tirakatkan, saya pendam sekian 40 hari. Habis itu saya angkat lagi, lalu saya gunakan. Ini jadi minyak bertuah dan multifungsi. Ya, mau pengasihannya, mau kewibawaannya, mau kerejekiannya, mau kekuatannya, jadi multifungsi. Nah, biasanya orang-orang menggunakan satu media dia hanya beberapa, terus menggunakan yang lain. Nah, kalau ini enggak, dia bisa semuanya. Dan ini yang anehnya, setiap bulan purnama dia penuh. Jadi belum pernah, ini udah mulai ini, nanti bulan purnama penuh sampai segini. Seperti itu. Berarti ini masih setengah gitu ya Ki ya? Ya, ini udah karena saya pakai. Nanti ini purnama besar, dia penuh lagi. Kok bisa begitu? Kenapa itu? Ada sesuatu di sininya. Ada sesuatu di sininya yang sehingga dia mau habis, penuh lagi. Makanya saya bilang ini minyak bertuah Ki Raden Arya Wibawa. Itu biasanya maharnya berapa tuh Ki kalau dengan pasien gitu? Kalau ini tergantung dia permintaannya apa.
permohonannya apa, datang ke saya. Misalkan dia urusan pekerjaan, misalnya dia susah nyari pekerjaan, nanti biasanya saya juga ngeliat kondisi orang. Jadi saya ini orangnya low profile, jadi orang mau datang dia kondisinya memang ekonominya nggak ada, tapi benar-benar minta tolong, bantu. Misalkan mahar tadi emas misalnya 1,7, dia nggak punya, berapa kamu ada duitnya? Oh saya mah ada cuma 1 juta Ki. Saya lihat kondisinya, oh iya sudah, nggak apa-apa, tak pasangi. Seperti itu. Nggak punya bertuah. Kalau susuk melati biasanya ini, nah ini nanti dia saya doakan ada khusus buat Kanjeng Ratu Melati Selatan. Nah, nanti dia akan dikasih beberapa yang dia harus makan. Makanya ada mungkin di antara kalian semua para pemirsa melihat ada teman kawan atau sahabat kita doyan makan melati. Nah, biasanya mereka itu dia makainya itu tadi susuk melati. Jadi setiap dia ngeliat melati pasti bawaannya pengen makan melati dia. Atau enggak ada hari-hari tertentu atau tidak ada bulan-bulan tertentu yang dia harus ritual itu makan melati. Berarti dia menggunakan ilmu itu. Nah, melati ini lebih kepada tadi welas asih, pengasihan, biar orang makin cinta, dan memang sangat harum gitu. Jadi kalau kita makan juga ya wangi. Buat kalau ada sebagian berpendapat kalau makan ini badan kita jadi wangi. Nah, itu kembali lagi kepada sukes ya. Karena 90% keberhasilan itu diraih oleh dari diri sendiri. 10% itu hanya daripada sang tabib atau sang penyareat. Seperti itu. Nah, ini susuk melati ya. Lalu ada apa lagi? Ya mungkin ini saja dulu. Oke. Ya ini saja dulu. Nanti kebetulan di sini tadi ada santri atau santriwati atau murid saya yang memang dia ingin dipasang. Ya dipasang, nanti saya akan pasang dia. Kebetulan dia pengen masangnya susuk emas. Nanti saya pasang, bisa nanti kalian lihat bersama. Ya pokoknya intinya jangan lupa ya subscribe channel YouTube ini dan tonton sampai habis ya. Oke, terima kasih. Sampai pembuktian intinya boleh? Boleh nggak apa-apa? Dipanggil aja gitu. Ya. Bel, Bel. Oh, tahan. Segitu aja tadi. Ambil ke kiri dikit. Ya pemirsa, jadi ini ada apa namanya jenis-jenis susuk yang memang beragam. Di sini ada susuk melati, bulu perindu, dan sambar lilin, gotri, dan ada emas. Nah biasanya ini dia nih. Oke pemirsa Ganjil Misteri, ini Ya. ada pasien ya, dia apa bagaimana? Jangan mau, nggak apa-apa. Ini kebetulan salah satu keluarga Padepokan dan memang ada keniatan dia mau masang susuk emas untuk perihal pekerjaan. Jadi biar ini langsung gimana bisa saya gini ya, nggak apa-apa. Itu memang dari cara pemasangan sendiri ada cara-cara tertentu nggak sih Ki? Kayak pantangan atau apa gitu? Kalau di saya itu tidak ada pantang. Boleh makan sate, boleh makan pisang emas, boleh makan daun kelor. Sambil dicontohkan, ini pemirsa ini ada salah satu. Ya ini pemirsa, ini satu susuk ya memang kecil dia. Nah ini dia agak runcing. Ya, kelihatan ya. Memang agak kecil sih ya, jadi agak ini. Iya agak kecil ya. Jadi kalau di sini bebas pantangannya, tidak mau makan sate, pisang emas, daun kelor, labu, terus ada yang bilang lewat kolong jemuran ya. Itu kalau di saya bebas, nggak ada pantangan. Cuman kalau pantangannya tidak boleh melakukan maksiat seperti itu, tidak boleh melakukan hal-hal yang dilarang ya. Ini apa udah pakai masker aja, nggak apa-apa pakai masker ya. Ya ini lagi covid katanya. Pokoknya sama Ki Raden Arya
santai aja, tenang, enjoy ya. Segini aja. Usah-usah. Kamu lidahnya ditekuk Kusum. langit-langit, Tapi pas udah masuk itu langsung di lidahnya ditekuk langit-langit, terus kamu pejamkan matamu, kamu berdoa apa yang kamu niatkan. Nah, antara pikiranmu, antara ucapanmu, antara hatimu, maka harus disinkronkan. Nah, kebanyakan orang dia punya cita-cita, tapi di sininya di hatinya ragu. Wah, saya pengen ini, pengen itu, pengen punya mobil baru, pengen punya ini segala macam, tapi di sininya ragu. Dia berdoa, tapi hatinya ragu. Maka itu tidak akan terjadi. Tapi ketika pikiran atau mindset kita punya cita-cita, yakin, ini yakin, mantap doanya dan hatinya pun yakin, maka itu akan terjadi, saudaraku. Kalau bahasa saya kalimatnya adalah sacidu metu, sa ucap nyata. Atau kalau di Islamnya adalah kun fayakun. Oke, tutup matamu. Niatkan, fokus. Antara pikiranmu, antara hatimu, antara ucapanmu harus selaras. Tenangkan dulu. Memang agak kecil dia ya. Saya pasangnya di kening ya. Di dagu apa di kening? Ini agak susah ya. Lampu jangan lari. Segitu aja. Udah, tahan segitu. Ikutin gue. Cahayanya kurang ini. Tembak, nah segitu tahan. Siap. Harus tenang. Still segitu aja. Ini dia kulit di sini agak-agak tipis, jadinya masuknya tuh agak cahayanya ini ya masuknya. Yakin, baca doa ya. Untuk orang yang saya sentuh, kamu harus yakin setelah kamu memasang susuk emas ini, maka kamu akan tampil beda. Kamu akan lebih percaya diri, tinggi percaya dirimu. Setiap orang yang melihat, setiap orang yang kenal sama kamu, maka dia akan welas asih, akan baik. Bos kamu nanti akan baik sama kamu. Gaji kamu akan naik dan kehidupanmu akan semakin sukses. Segala hajatmu, segala cita-citamu akan dikabul oleh Allah Ta'ala. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Sacidu metu saja. Oke. Salam dulu biar barokah. Oke. nggak apa sambil sini. Mungkin ya dijelaskan juga gitu Ki. Memang tidak mudah gitu ya untuk menginginkan prosesnya dan sampai pemasangan atau gimana gitu Ki. Ada yang memang orang itu cara masangnya salah teknik sehingga dia susuknya keluar lagi. Ada yang dia caranya bagus sehingga tidak keluar, dan ada yang memang susah. Biasanya orang kalau susah dimasuknya itu biasanya dia pernah masang. Jadi
dulunya pernah masang sebelum sama saya, dia pernah masang gitu. Dan biasanya dia ada pegangan bawaan. Kalau susah nih dimasukin, entah dia mungkin pernah masang gotre atau punya jimat, sehingga susah dimasukkan. Sehingga harus saya netralisir dulu, baru dia bisa dimasukkan si susuknya tersebut. Oke. Nah, itu baru yang paling tersulit itu pemasangannya yang sampai berjam-jam itu apa itu, Ki? Yang susuk di bagian jenis apa gitu? Alhamdulillah kalau saya nggak pernah ada yang sulit. Dalam tempo sekian menit, taruhlah paling lama 2 menit dia masuk. Ada yang hitungan detik, set masuk dia langsung. Jadi nggak sampai lama-lama, karena memang saya sudah menguasai ilmu susuk ini udah lama. Dan saya tahu tentang susuk ini. Jadi gini, orang beranggapan susuk itu tanda kutip. Ya. Oh, saya kalau pakai susuk takut saya. Takut apa? Matinya susah. Nah, ini saya harus jelaskan. Ternyata susuk itu memang sudah sejak dulu kala. Dan saya dapat ilmu ini dari kiai. Jadi ilmu susuk ini saya dapat dari guru saya yang memang berprofesi seperti kiai dan memang tukang syariat. Nah, susuk ini tadi sudah dijelaskan secara gamblang, ada beberapa 13 susuk. Nah, ada orang mengatakan susuk ini katanya susah mati. Secara logika, masa sih malaikat Israel takut sama susuk? Ya. Yang dikatakan, kalau menurut saya, yang dikatakan orang susah mati itu karena hidupnya, semasa hidupnya dia berbuat zolim. Kepada siapa? Kepada orang sekitarnya, kepada saudaranya, kepada masyarakat, atau kepada anak buahnya. Nah, itu pasti dijamin hidupnya susah. Hidupnya akan susah matinya. Tetapi kalau orang baik semasa hidupnya, maka sudah tentu pasti dia akan meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan diberikan kemudahan dalam meninggalnya. Jadi nggak ada efek gitu loh. Misalkan contoh begini, misalnya ada besok 1 November, orang tanggal 1 dia sudah mau dicabut nyawanya. Malam 31 malaikat Israel sudah siap-siap mau dicabut. Dia laporan ke Allah, ya Allah kok saya takut orang ini pasang susuk. Masa malaikat takut sama susuk? Itu loh. Nah, ini yang harus dirubah. Yang harus dirubah mindsetnya, doktrinan dari orang-orang ini. Terus yang selanjutnya, kata orang susuk itu haram. Ya. Sekarang kalau ditanya haram, di mana haramnya? Saya minta dalil. Saya minta dalil, misalnya Rasulullah pernah melarang susuk, atau di surat apa melarang susuk. Ada di ayat Al-Quran yang dikatakan tidak boleh bersekutu, syirik. Ya. Nah, apa bedanya kita bersyariat kepada dokter? Kita sakit nih, misalkan sakit kepala atau meriang atau sakit mah, kita datang ke dokter atau rumah sakit. Pak dokter, saya sakitnya mah nih, lambung saya tinggi. Apa bedanya? Kita datang ke dokter. Sama halnya seseorang, kayak tadi perempuan tadi, dia datang minta syariat, ya karena apa? Karena dia nggak percaya diri, sehingga datang minta syariat. Nah, itu sama halnya dengan itu. Jadi kalau kata saya, syirik itu bagaimana? Innamal a'malu binniyatnya. Pertama niatnya apa? Loh, toh saya pakai doa, ya. Terus ini susuk, segala susuk ini memang saya tawasulkan, saya hadorohkan, saya fatihahkan, ya. Jadi bagi saya itu susuk itu yang dikatakan haram itu bagaimana awalnya? Innamal a'malu binniyatnya. Dan saya menjelaskan kepada para pasien-pasien, mereka harus lebih dekat kepada Allah, jaga sholatnya dan yang lain-lain, ibadahnya harus lebih ditingkatkan seperti itu. Jadi buat saudaraku tercinta dimanapun kalian berada, jadi nggak usah takut, bisa kalian datang ke Padepokan. Jadi orang banyak yang beranggapan susuk tadi tanda kutip. Apa bedanya dengan pen, saudaraku? Ketika orang patah, pen itu dimasukkan ke sini. Itu satu benda, ya, satu benda yang dimasukkan ke dalam organ tubuh. Apa bedanya dengan susuk KB? Karena ada yang jarum tuh dimasukkan di sini, ya. Apa bedanya? Sama. Apa bedanya lagi dengan spiral? Benda yang dimasukkan ke dalam vagina perempuan. Nah, itu juga sama. Jadi satu benda.
Nah, begitupun susuk, dia benda yang dimasukkan ke organ tubuh. Ya. Jadi bagi saya susuk itu sama dengan hal tersebut yang tadi yang saya sudah jelaskan. Jadi nggak usah takut, itu pun saya tanggung jawab saya ya sebagai seorang pemasang. Jadi segala apapun pekerjaan pasti itu ada pertanggungjawabannya. Jadi saya siap mempertanggungjawabkan tentang perihal tentang susuk. Lebih jelasnya kalian bisa datang ke Padepokan Matahari, berjumpa langsung dengan Ki Raden Arya Wibawa, saya pendirinya Padepokan Matahari. Insya Allah kalau yang kurang jelas bisa call saya, telepon saya, atau datang langsung ke Padepokan Matahari. Demikian, terima kasih buat Ganjil Misteri. Semoga kalian makin sukses dan mendunia, biar subscribe-nya naik ya. Banyak yang like dan komen. Saya doakan biar Ganjil Misteri sukses mendunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.